warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Firmansyah. Jabatan saya memeriksa jalan dan jembatan pada Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba mendemonstrasikan 4 kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi dari Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat. Salah satu tugas dan fungsi Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat adalah mengatur IPPBJ atau izin pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan. Salah satu bentuk IPPBJ yaitu pemasangan fiber optik yang seperti kita lihat di lapangan tersebut. Hal tersebut diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang jalan, diperkuat oleh Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2010 tentang pedoman pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan. Dalam peraturan menteri tersebut diatur bahwa untuk posisi utilitas atau galian fiber optik itu harus 1 meter di luar bahu atau trotoar jalan. Jika tidak terdapat bahu atau trotoar, maka diletakkan di tepi ujung dari ruang milik jalan atau rumija. Selain itu, untuk kedalaman galian juga diatur bahwa galiannya itu adalah 1,5 meter dari tanah asli. Selain itu, ketika pekerjaan sudah selesai, maka dipasang tanda permanen sehingga kita akan tahu posisi fiber optik itu sebelah mana di ruang milik jalan. Di provinsi sendiri diatur dalam Pergub Nomor 41 Tahun 2013 tentang petunjuk pelaksanaan Pergub Nomor 3 Tahun 2009 tentang garis padan jalan. Dalam Pergub tersebut diatur bahwa untuk penggunaan utilitas atau galian optik itu tidak boleh pada badan jalan atau perkerasan jalan, tetapi harus di luar badan jalan tersebut atau di ruang milik jalan, tetapi tetap di dalam ruang milik jalan. Untuk galian sendiri diatur dalam Pergub tersebut adalah 1,5 meter dari tanah asli. Selain itu, untuk crossing atau melintang jalan itu kedalamannya 2 meter. Selain itu, diatur juga bahwa untuk proses gali itu tidak boleh dengan open cut, tetapi harus dengan boring supaya tidak menimbulkan kerusakan yang parah di ruang milik jalan. Untuk proses penimbunan itu adalah 20 cm dilakukan secara bertahap. Jadi 1,5 meter itu ditimbun 20 cm sampai dengan kepadatan yang disyaratkan. Jika sudah padat, maka bisa dilakukan penggalian ke titik-titik berikutnya. Selain itu, jika dalam pelaksanaan pekerjaan pemohon tidak melaksanakan sesuai dengan rekomendasi teknis yang disyaratkan oleh pemberi izin, maka pemohon harus memperbaiki galian fiber optik tersebut. Jika pemberi izin atau kami dari Dinas Bina Marga menemukan kejadian tersebut di lapangan, maka kami akan menghubungi pemohon dan memberikan surat peringatan kepada pemohon itu atau menghentikan pekerjaan sementara sampai pemohon tersebut memperbaiki kerusakannya. Jika pemohon tidak memperbaiki kerusakan, maka kami sebagai pemberi izin akan memperbaiki, tetapi biayanya dibebankan kepada pemohon izin. Hal tersebut sudah tertuang dalam Pergub 41 tahun 2013. Selain itu, dalam pelaksanaannya pemohon harus menyertakan jaminan pelaksanaan, sehingga jika terdapat hal-hal yang tidak diinginkan, maka masih terdapat biaya dari uang jaminan tersebut untuk memperbaiki kondisi di lapangan. Mungkin itu sekian tentang salah satu tugas pokok dan fungsi Dinas Bina Marga tentang izin pengguna pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kali ini kita berada di lapangan. Ini adalah contoh dari perkerasan jalan. Perkerasan jalan sendiri ada dua jenis. Yang pertama ada perkerasan kaku, yang kedua adalah perkerasan lentur atau perkerasan aspal. Berdasarkan spesifikasi umum Bina Marga tahun 2018 revisi 2 disebutkan bahwa dalam divisi 6 perkerasan aspal itu ada 3 jenis. Yang pertama ada SMA atau Stone Mixed Aspal, yang kedua itu adalah Staton atau HRS, yang ketiga ada Laston atau AC, aspal konkrit. Laston sendiri atau AC itu ada 3 jenis. Yang pertama itu ada ACWC, yang kedua AC base, yang ketiga adalah ACBC. Untuk yang kita lihat di permukaan ini adalah maksudnya ACWC atau aspal concrete wearing course. ACWC sendiri mempunyai tebal minimum berdasarkan spesifikasi adalah 4 cm dengan toleransi 3 mili. ACWC sendiri berfungsi untuk sebagai pelindung atau sebagai lapisan kedap air. Ketika terjadi hujan, maka air tidak langsung ke perkerasan, tetapi ditahan oleh ACWC. Selain itu, fungsi dari ACWC adalah untuk menahan beban kendaraan yang lewat di atasnya. Seperti itu. Dalam pelaksanaan di lapangan, proses penghampaan ACWC itu perlu memperhatikan JMF atau Job Mix Formula. JMF sendiri didapatkan dari DMF yang sudah dikalibrasi di lapangan. Dalam pelaksanaan di lapangan, ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah ketidakrataan. Contohnya seperti ini. Untuk pengukuran ketidakrataan, berdasarkan spesifikasi umum Bina Marga itu menggunakan mistar sepanjang 3 meter untuk mengukur ketidakrataannya. Dalam hal ini saya contohkan menggunakan mistar 30 cm. Seperti ini. Kita ukur ketirataannya. Jika sudah rata, maka sesuai dengan spesifikasi. Ketidakrataan juga dapat menggunakan alat, yaitu dengan menggunakan irimeter atau roughness meter untuk mendapatkan nilai ketidakrataan. Selain itu, hal yang perlu diperhatikan adalah mengenai kuantitas atau jumlah material yang datang ke lapangan. Hal tersebut dapat kita lihat dari tiket. Setiap kali ada kendaraan membawa ACWC ke lapangan, maka kita lihat tiket berapa tonase dari material tersebut. Jika hal tersebut kita catat, terus kita tulis di dalam buku pelaksanaan di lapangan. Seperti itu. Selain masalah kuantitas, juga masalah kepadatan. Dalam spesifikasi umum disebutkan bahwa sebelum kepadatan kita ketebalan dulu. Dalam spesifikasi umum disebutkan bahwa ketebalan itu minimal 4 cm. Contohnya, untuk mendapatkan ketebalan biasanya dilakukan dengan proses coring. Ini adalah contoh hasil pengambilan sampel dengan coring. Proses coring sendiri dilakukan minimal 2 titik di pelintang jalan, 2 lajur, terus maksimal di 100 meter. Jadi 100 meter ini diambil sampel coring seperti ini. Ini adalah contoh dari sampel coring. Misalkan jika tebal perkerasannya 6 cm, maka kita ukur menggunakan jangka sorong. Dalam hal ini karena saya tidak membawa jangka sorong, jadi digunakan mistar contohnya. Jadi kita ukur masing-masing di tiap sudut dari hasil coring tersebut untuk mendapatkan ketebalan dari perkerasan ACWC tersebut. Nah, misalkan contoh di sini 6 cm, jika hasil coringnya 6 cm berarti pembayaran dilakukan 100%. Tetapi jika dalam pelaksanaan di lapangan itu terdapat kekurangan ketebalan, itu ada toleransi, yaitu toleransi 3 mili tadi. Misalkan jika 1 sampai 2 kali ditoleransi, maka pembayaran itu 90%, maka pembayaran itu 70% dari harga satuan plus harus diperbaiki. Jika 2 sampai 3 dari toleransi, maka 55% dari harga satuan plus harus diperbaiki. Dan jika lebih dari 3 toleransi, maka harus diperbaiki. Ketebalan juga dapat terkoreksi jika misalkan kita menghampar ACBC, terus tebalnya misalkan kurang 1 cm, nanti ditutup oleh ACWC atau lapisan di atasnya. Misalkan awalnya 4 cm jadi 5 cm. Tetapi hal tersebut harus mendapat persetujuan dari pengawas lapangan. Karena setiap kali ada perubahan ketebalan, maka berpengaruh terhadap umur layan dari perkerasan tersebut. Oke. Selain masalah tadi ketebalan, hal yang utama terkait penghamparan itu adalah kepadatan. Kepadatan untuk lapisan ACWC itu ada 98%.
Jika kepadatannya 97 sampai 98%, maka pembayarannya itu 90% dari harga satuan plus harus diperbaiki. Jika 96 sampai 97 itu 80% harga satuan plus harus diperbaiki. Jika kurang dari itu maka harus diperbaiki. Dua hal tersebut menjadi hal yang penting dalam pelaksanaan di lapangan. Selain masalah volume, ketebalan dan kepadatan, juga masalah mutu. Mutu tersebut ditentukan berdasarkan kandungan aspal dari tersebut, terus stabilisasi dari hasil benda uji, terus dan uji massal, serta pengujian yang sifatnya rutin setiap hari. Misalkan pengujian agregat jika ada pergantian agregat. Nah, jika ditemukan ketidakrataan di lapangan, misalkan setelah kita ukur ada tidak rata, maka harus diperbaiki dengan cara menambahkan atau mengurangi volume, terus ditambahkan ulang, dipadatkan ulang. Nah, hal tersebut harus mendapat persetujuan dari pengawas lapangan. Begitupun dengan ketebalan tadi, jika kurang maka ditambahkan, tetapi perlu ada justifikasi teknis dari pengawas lapangan, apakah penambahan tersebut sesuai atau tidak berdasarkan spesifikasi bina marga. Dalam pelaksanaannya, ACWC itu pembayarannya dilakukan dengan tonase. Jadi pencatatan tonase itu sangat penting untuk dalam proses pembayaran, termasuk juga kualitas. Nah, selain itu, jika dalam pelaksanaan di lapangan terdapat kerusakan, misalkan materialnya kotor atau misalkan terdapat segregasi, maka harus kita bongkar, terus harus kita ganti peretasan ACWC nya. Begitupun hal yang utama itu masalah suhu. Suhu ketika sampai di lokasi lapangan ternyata tidak sesuai dengan spesifikasi, misalkan 45 derajat, 145 derajat Celcius, maka harus kita kembalikan karena suhu tersebut berpengaruh terhadap proses pemadatan. Jadi dari DMF itu kita tahu bahwa suhu optimal untuk pemadatan seperti apa, berapa kali lintasan, sehingga jika suhunya tidak sesuai maka pemadatannya tidak akan berjalan maksimal. Seperti itu. Jika pemadatannya tidak maksimal, maka pelepasan agregat dapat terjadi di perkerasan, sehingga perkerasannya akan berkurang, terus akan mempengaruhi terhadap umur layan dari perkerasan tersebut. Kira-kira begitu gambaran umum dari proses pengujian penghampaan ACWC di lapangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, dengan PT Sejahtera Advertising. Ya, saya dari Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, saya Faisal, Pak. Kalau saya lihat baliho Bapak izinnya reklamnya sudah habis, Pak. Bisa ke kantor untuk mendiskusikan kelanjutan dari reklamnya yang sudah Bapak pasang. Baik, terima kasih, Pak. Saya tunggu di kantor. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Ya, pagi. Dari PT Sejahtera Advertising. Ya, betul, Pak. Saya ada sini. Jadi gini, Pak, perkenalkan saya Faisal dari bidang perencanaan dan pembangunan jalan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat. Kebetulan dari saya lewat terus jalan provinsi, terus melihat baliho Bapak dari PT Sejahtera Advertising itu izinnya sudah habis, Pak, sehingga perlu diperpanjang. Nah, caranya gimana? Bapak cukup mengajukan perpanjangan lewat OSS LBA di DPMTSP, Dinas Penanaman Modal. Nanti melalui sistem OSS LBA, nanti notifikasinya sampai ke kita, Pak, di Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang lewat akun Pak Kadis. Di Pak Kadis nanti sama tim, ada namanya timnya sendiri di bidang hadbang, itu akan membuat penetapan retribusi. Jadi berapa jumlah uang yang harus Bapak bayarkan untuk perpanjangan reklame atau baliho yang belum pasang. Perpanjangan. Nah, habis dari situ, dari surat ketetapan itu, dan tim itu disampaikan ke bendahara. Nah, bendahara nanti akan membuat kode bayar. Nanti Bapak tinggal membayar lewat kode tersebut yang disampaikan oleh bendahara penerimaan namanya. Iya. Nanti Bapak tinggal bayar aja melalui Bank BJB. Kira-kira udah jelas, Pak?
Siap, jelas Pak. Kalau dengan ini gimana? Oh, mohon maaf Pak. Untuk pengurusan ASN itu tidak ada dipungut biaya Pak. Jadi Bapak cukup mengajukan lewat ASN WA. Ini mungkin Bapak simpan aja untuk kepentingan Bapak yang lain. Silakan melalui sistem yang ada Bapak urus. Nanti kami akan proses sesuai dengan mekanisme yang ada di kami atau SOP yang ada di kami. Oh iya, baik. Jadi seperti itu Pak. Baik. Mohon maaf Pak ya. Gak apa-apa, siap. Nanti ini kan bagian dari KKN tidak diperbolehkan di sini. Oh iya. Oke, terima kasih Pak. Siap, Mungkin Bapak bisa langsung mengurus ke sistem. Nanti untuk perpanjangan retribusi SPMR nanti sudah diproses saja Pak. Supaya reklamenya nanti menjadi berizin. Iya. Oke, terima kasih Pak atas waktunya. Halo, assalamualaikum, Pak Faisal. Tolong ke ruangan saya ya. Nuhun. Nah, enggak. Gimana Pak? Jadi gini Pak Faisal ya, 2 hari lagi Pak Gubernur itu mau kunjungan lapangan ke ruas jalan kita ya, Jalan Cukup Pangalengan. Nah, coba terangkan ke saya kondisi matapan jalannya berdasarkan PKRMS. Oh, baik Pak. Jadi, saya kita dulu. Nah, baik Pak. Jadi untuk penggunaan PKRMS sendiri, kebetulan kita mengambil data dari konsultan Pak. Nah, ini adalah video yang kita ambil yang dibantu oleh konsultan. Jadi berdasarkan SE Dirjen Bina Marga nomor 22 tahun 2021 bahwa untuk tipe kertasan aspal seperti ini berdasarkan PKRMS itu ada 10 jenis kerusakan. Nah, salah satunya ini Pak. Ini adalah retak. Retak itu merupakan kerusakan di PKRMS. Jadi retak itu kita ukur nanti luasannya. Nah, nanti kita hitung berapa luasannya, terus berapa nilai TTI-nya namanya, treatment trigger index. Sehingga kita bisa menghitung kondisinya seperti apa dengan kerusakan seperti ini. Ini adalah contoh retak lainnya. Nah, selain retak, untuk PKRMS sendiri, untuk kertasan aspal itu ada 10 jenis kerusakan Pak. Nah, salah ini ada retak juga ini, tapi ada kerusakan lain seperti pelepasan agregat. Ini contohnya mulai lepas-lepas. Nah, tambahan juga ada sedikit, itu juga bagian kerusakan dari PKRMS seperti itu. Kita lanjut. Nah, tadi ada sedikit kegemukan Pak. Mungkin tapi juga tidak terlihat di video, tapi merupakan kerusakan dari PKRMS seperti itu. Oke. Nah, ini kondisi jalan baik Pak. Oh baik, tapi ada sedikit kerusakan di tepi. Kerusakan tepi juga merupakan kerusakan dari PKRMS seperti itu. Nah, terus kita lanjut. Nah, ini misalkan pelepasan agregat Pak. Ini juga salah satu kerusakan di PKRMS. Tapi untuk karena ini misalkan memanjang, jadi kita hitungnya karena PKRMS itu per 100 meter Pak. Jadi kita ukur karena ini memanjang ke sana, jadi kerusakannya kita anggap 100 meter itu pelepasan agregat. Agregat lepas. Dan biasanya kalau itu kondisi sedang seperti itu. Nah, untuk Pangalengan Cukup sendiri secara kondisi dominan sedang, tetapi memang ada baiknya juga Pak. Seperti itu. Terus saya tunjukkan lagi, misalkan. Nah, ini juga sama Pak, ini kegemukan, ini bekas tambalan. Jadi kalau seperti ini kita masukinnya ke tambalan memang kerusakan seperti itu. Nah, terus ini ada contoh lubang Pak, sebelah kanan. Nah, ini adalah kerusakan juga di PKRMS seperti itu. Nah, ini untuk petasan aspal. Selain aspal juga di PKRMS diatur untuk petasan beton Pak. Nah, beton sendiri itu ada 6 jenis kerusakan. Mulai dari retak, tepi, terus retak struktur, pumping, dan lain-lain ada 6 kerusakan seperti itu. Mungkin ini Pak, itu juga sama, itu ada lubang. Terus ini juga karena ini petasan lama, jadi sudah banyak yang aus seperti itu. Jadi tetap metodenya sama, kita ukur luasannya, terus kita masukkan ke aplikasi PKRMS, nanti ketemu nilai KPI-nya seperti apa. Mungkin itu Pak, overall tentang kondisi Pangalengan Cukup. Jadi secara kondisi memang dominannya di baik dan sedang. Kira-kira seperti itu Pak. Apakah sudah cukup informasinya?
Nah kalau misalnya nanti Pak Gubernur saat kunjungan lapangan diminta rekomendasi metode penanganannya seperti apa, berarti untuk kondisi jalan Pangalian Cukur ini gimana? Untuk rekomendasi penanganan sendiri untuk kondisi baik sedang sebenarnya cuma rutin Pak. Nah cuman karena kalau lihat kita retaknya misalkan banyak Pak, retaknya itu memanjang. Nah itu mungkin di PKRP sendiri bisa menghitung prediksi Pak. Nah mungkin kedepannya sebuah jalan ini bisa jadi di berkala atau dilapis ulang overlay untuk penanganannya. Jadi kita tinggal lihat nanti dari hasil running aplikasi keluarnya program penanganannya apa, bisa jadi rutin, bisa jadi di pemilihan berkala, kira-kira seperti itu. Tapi kalau lihat lapangan sih karena ini udah perkasa lama, kemungkinan di pemilihan berkala atau lapis tambah nanti di overlay seperti itu. Oke Pak Faisal, nanti siap-siap ya 2 hari lagi dampingin saya untuk kunjungan Pak Gubernur. Oke, terima kasih Pak. Saya kembali ke ruangan. Iya.